Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9, subtema di tanda-tanda terjadinya hari akhir. Di tanda-tanda terjadinya hari akhir. Ada dua kiamat menurut Islam, yakni kiamat kecil atau kiamat sugro dan kiamat besar atau kiamat kubro. Perihal hari kiamat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tak ada seorang pun yang diberitahu. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 187 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu datangnya selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski tidak diketahui secara pasti, peristiwa gaib ini dapat dikenali dengan beberapa tanda. Tanda tersebut terbagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah kiamat kecil. Syarat dan tanda hari kiamat kecil terbagi 3. 1. Yang sudah berlalu lama munculnya. Jarak antara kiamat kecil dan kiamat besar jauh seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bulan sudah terbelah menjadi 2. Sudah muncul api besar di kota Madinah saat itu. Yang kedua, yang akan muncul dan akan terus muncul, seperti budak yang melahirkan majikannya. Banyak anak-anak menjadikan ibunya sebagai pelayan. Mereka yang beralas kaki meninggikan bangunan, kemudian muncul banyak dajjal. Ini yang berkaitan dengan tanda kiamat kecil, berarti ada yang sudah terjadi sejak lama. Yang ketiga, yang belum terjadi juga ada yang dan akan muncul. Dalam hal ini, tidak ada yang dapat menentukan kapan terjadinya. Nah, sedangkan tanda-tanda kiamat besar ada 8. Apabila peristiwa-peristiwa besar muncul, maka akan terjadi kiamat besar. Seperti apa peristiwa dahsyat tersebut? Berikut tanda-tanda kiamat besar. 1. Munculnya dukon. Dukon adalah kabut tebal yang tebalnya mungkin bisa jarak pandang itu hanya 1 meter, dan asap dukhan ini membawa suatu penyakit sehingga hampir seluruh umat itu terkena penyakit dari asap dukhan, kecuali orang-orang beriman. Yang kedua, turunnya Dajjal. Tentu anak-anak sudah tahu bahwa Dajjal adalah si penipu besar. Yang ketiga, binatang melata. Binatang melata, binatang yang besar namun melata, ini bisa berbicara seperti manusia. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Jadi matahari itu terbit dari timur, akan tetapi berganti terbit dari barat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini turun, yaitu bertugas untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa ini turun dengan wangi yang sangat merebak wanginya, sehingga wanginya bisa membunuh Dajjal. Yang keenam yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah 2 golongan yang perusak di muka bumi, membuat kerusuhan, yaitu 2 golongan yang merusak di muka bumi, yang selalu membuat kerusuhan di muka bumi. Yang ketujuh, terjadi 3 kali penenggelaman di bumi, yaitu di timur, di barat, di Jazirah Arab. Nah, ini terjadi 3 kali penenggelaman, entah itu atau disebutkan juga di lain kitab, yaitu gerhana terjadi, ya, penenggelaman atau gelap. Sedangkan yang ke-8, api muncul dari Yaman yang akan mengiring manusia menjadi tempat berkumpulnya mereka. Jadi api muncul dari Yaman itu
menghalau, menggiring manusia ke tempat kumpul mereka, yaitu seperti di sebuah padang mahsyar. Nah, subtema berikutnya itu perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Orang yang mempercayai adanya hari akhir akan menampakkan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Perilaku orang beriman pada hari akhir antara lain: 1. Menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 3. Memperbanyak zikir dan mohon ampun atas kesalahan-kesalahan. Yang 4. Selalu membaca Al-Quran sebagai orang yang beriman kepada hari akhir. Yang 5. Bergaul dengan orang-orang soleh. Yang 6. Pandai memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang positif. Yang 7. Memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi. Berikutnya, kenapa kita membahas tentang peristiwa hari kiamat? Ada 8 alasan yang dikemukakan Syekh Ahmad Al-Misri. 1. Untuk membenarkan iman kita tentang hal gaib. Yang 2. Mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkannya. 3. Mengingatkan hukum fikih syar'i seperti kisah menetapnya Dajjal 40 hari di muka bumi. Yang 4. Pelajaran Nabi Muhammad SAW tentang pengetahuan hari kiamat sekaligus membenarkan yang gaib. Yang 5. Mengetahui fitnah hari kiamat agar kita bisa menyiapkan diri ketika berhadapan dengan Dajjal. Yang 6. Mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masa depan. Yang 7. Membuka pintu harapan bagi umat Islam. Yang 8. Agar beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Nah, demikianlah. Sekian dan terima kasih.